Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosalina selaku guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Materi ini merupakan materi pembelajaran kelas 12 semester 1. Agar tidak menunggu lama, mari kita bahas materinya sama-sama. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar biaya produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Adapun biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Adapun unsur biaya produksi, yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibedakan atas dasar 1. Biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Yang kedua adalah biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan berubah jumlah produksi. Yang termasuk ke dalam biaya overhead yaitu biaya listrik, bahan bakar, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Adapun metode perhitungan harga produksi yaitu 1. Pendekatan full costing, 2. Pendekatan variable costing. Apa sih pendekatan full costing itu? Biaya yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. Yang kedua, pendekatan variable costing. Biaya yang memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP atau unit dari setiap produk yang dibuat. HPP atau unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, pada satu kali produksi dengan HPP 1 juta, dihasilkan 100 buah produk. Maka HPP atau unitnya adalah 1 juta dibagi dengan 100, yaitu 10.000. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju. Yang kedua, harga jual dari pesaing. Yang ketiga, target pencapaian break-even point atau BEP. Yang keempat, jumlah keuntungan yang didapatkan. Adapun metode penetapan harga produk, yaitu metode pendapatan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, pendekatan biaya. Yang ketiga, pendekatan pasar. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Sedangkan pendekatan biaya adalah menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Yang ketiga adalah pendekatan pasar,
yaitu merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Nah, itu merupakan materi tentang perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Jadi, pada dasarnya kita harus menghitung terlebih dahulu produk yang akan kita pasarkan. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ketika kita akan menjual sebuah produk, perhitungannya adalah modalnya ada berapa, lalu dibagi produk yang dihasilkan. Maka modal tersebut ditambahkan dengan keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, maka itulah harga yang harus kita jual. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja untuk pada kesempatan kali ini, video yang dapat saya jelaskan atau materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.